Halo, namaste. Ketemu lagi dengan saya Haikal Pratama. Kemarin setelah Libra, sekarang kita lanjut ke pembacaan zodiak Scorpio ya, teman-teman. Saat ini masih di suasana di rumah aja, hashtag di rumah aja. Kita sama-sama membantu pemerintah untuk tetap berada di rumah ya teman-teman, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Oke, jadi prediksi saya tahun ini Scorpio dari segi peruntungan gak terlalu beruntung. Dari awal bulan Januari, Februari, Maret aku ngelihat nggak beruntung, tapi di April mulai naik, nanti di Mei mulai naik, terus nanti pada puncaknya itu Desember Scorpio bakal ada kejutan yang sangat besar gitu dari peruntungan, dari segi rezeki ya. Untuk kesehatan yang aku prediksi nggak terlalu baik di sini, terlalu banyak habit makan yang tidak terkontrol ya. Aku ngelihat banyak terjadi overweight terhadap kalian-kalian yang berzodiak Scorpio ya. Kalian tahun ini aku sarankan untuk menahan nafsu makan sedikit. Itu sudah sedikit membantu untuk kesehatan Anda. Itu gambaran sedikit dari penglihatan saya untuk kalian yang berzodiak Scorpio. Kita buka aja kartunya. Ini saya gunakan Arcana Mayor, tidak ada kartu terbalik ya. Saya gunakan semua kartu, tidak ada yang saya shuffle seperti ini. Oke. So, kalian semua sudah tahu teknik pembacaan saya ada peruntungan, keuangan, kesehatan, dan percintaan. Di tiap bottom decknya saya akan taruh kartu message dari Unicorn, merupakan kartu Oracle. Ya, kita shuffle aja. Kita balik dulu timestamp-nya. Oke. Pembacaan ini sifatnya general reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam mengolah sebuah informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Oke, saya rasa cukup. Di sini untuk kartu peruntungan ada Pentacles, bagus sekali. Two Pentacles Infinity. Oke. Stop jumping card please. Di sini sorry. Di sini peruntungan, di sini keuangan. Wow. Six Pentacle sama dengan kartu pembacaan sebelumnya di Libra. Di sini untuk kesehatan ada Ten Cups, Ten Chalice. Terus di percintaan ada kartu The Emperor. Oke, dominan berarti. Oke, di bottom cardnya Sword, Ten Sword. Oke, interesting. Oke, kita lanjut di kartu message from Unicorn ya. Buat kalian yang berzodiak Scorpio, tahun ini pesan apa yang kita dapatkan? By the way, di sini hujan ya teman-teman. Suaranya sedikit terganggu oleh suara hujan. Oke, untuk peruntungan kartu message-nya yang keluar adalah Just Be Yourself. Interesting. Keuangan kartu message-nya ada Listen to Your True Feelings. Kesehatan ada Wish Upon a Star. Untuk percintaan kita lihat kartunya Love Heal Fears. Interesting. Di bottom decknya ada Forgive. Kita baca nanti. So, menurut dari bukaan kartunya tahun ini orang-orang yang berzodiak Scorpio, aku melihat peruntungannya sangat bagus ya. Aku melihat dia melihat banyak peluang ke depan dan
Ini aku baca ke depannya ya, karena dari dari Januari Februari Maret kalian seperti struggle gitu untuk naik dalam hal ini peruntungan ya. Kalian selalu merasa sial di bulan-bulan itu, tapi nanti berada pada titik baliknya itu pada bulan April itu sudah sedikit naik. Terus Mei itu sudah sedikit naik ya, sampai nanti ke Desember kalian terus menanjak. Aku melihat kedepannya sangat bagus. Kalian bakal banyak melihat peluang, dan kalian harus ambil peluang yang ingin kalian jalanin ya. Dalam hal ini mungkin aja ada usaha-usaha baru yang terlintas, silahkan. Tapi mungkin juga ada peluang baru di tempat kerja yang baru, silahkan kalian ambil. Itu adalah opportunity yang baik. Karena tahun ini kita tahu semua ekonomi semua melemah karena wabah ya. Kita harus pintar-pintar melihat peluang. Aku lihat tahun ini Scorpio peruntungan baik. Kita lanjut ke message cardnya. Ada just be yourself. You are a great person, enjoy being yourself. So tetap menjadi diri kalian dalam mengejar sesuatu yang kalian inginkan. Dalam hal ini peruntungan. Aku nggak gimana ya, aku nggak bisa kasih saran yang gimana. Tetap jadi jati diri kalian. Jangan berusaha merubah hal-hal yang sudah menjadi pakem kalian gitu ya. Jangan mendengarkan hal-hal yang nggak penting, feedback negatif. Kalian harus fokus membangun diri kalian seperti apa yang kalian inginkan gitu. Just be yourself, you are great person, enjoy being yourself. So apapun yang kalian inginkan dalam hidup, peruntungan apa yang kalian ingin tarik dalam hidup, kalian akan mendapatkan itu dengan mudah, asal kalian menjadi diri kalian sendiri, tidak berpura-pura, tidak fake, tidak bermuka dua ya. Paham ya sampai di sini untuk peruntungan Scorpio. Kenaikannya nanti pada bulan ya April, Mei, Juni, Juli sampai ke Desember bakal banyak peluang-peluang yang bagus. Oke, kita lanjut next ke ada di keuangan. Di sini ada Six Pentacles. Sebenarnya kartunya nggak terlalu, kartunya bagus tapi nggak terlalu bagus. Di tengah-tengah. Di sini kalian pesannya kalian tahun ini punya uang cukup tapi nggak berlebihan gitu ya. Lebih ke arah-arah yang donasi gitu ya, karena aku lihat tahun ini kalian kurang donasi atau kurang charity. Sharing is caring gitu ya. So aku bisa kasih gambaran kalau kalian lebih memberi, kalian akan mendapatkan lebih banyak dalam hal ini uang ya. Aku ngelihatnya tahun ini kalian bisa beli apa yang kalian inginkan, tapi kalian nggak berlebihan dalam mendapatkan uang gitu. Cukup lah ya, nggak kekurangan dan nggak berlebihan. Message-nya untuk keuangan, listen to your true feelings, don't let others talk to you into doing something that you know is wrong. So aku ngelihat bakal banyak orang-orang yang ingin pinjam duit ya, bakal banyak orang yang mencari kesempatan dalam kebodohan kalian ya, mencari keibaan dari rasa kasihan kalian ya, rasa tenggang rasa kalian yang sangat tinggi orang-orang Scorpio. Jangan kalian kasih kalau ada teman datang pinjam uang. So stop, kalian bukan dinas sosial. Di sini listen to your true feelings. Kalian tahu siapa yang perlu dibantu, kalian tahu siapa yang tidak perlu dibantu. Kalau keluarga silahkan, tapi kalau it's urgent silahkan. Tapi kalau tidak, aku rasa tahun ini kalian bakal banyak merugi karena terlalu banyak memberi kepada orang gitu ya. Terlalu banyak minjemin duit ke orang, uang kalian gak akan balik. So stop jadi dinas sosial. Listen to your true feelings. Paham ya sampai di sini teman-teman? Lanjut, kita berada pada kartu kesehatan. Di sini ada 10 Cups, 10 Celis. Berarti tahun ini kesehatan sebenarnya nggak baik ya. Tapi kalian bahagia secara emosional. Aku ngelihat kalian bahagia secara emosional, tapi kalian ini gain secara weight ya. Berat badan kalian bertambah karena bad habit kalian makan. Kalian ini tipe-tipe yang kalau stres menghabiskan waktu banyak di depan TV dan sambil nyemil ya. Untuk itu aku sarankan kalian fokus pada pembentukan badan ideal, berolahraga. Sudah saatnya kalian perbanyak waktu di luar rumah, go outside ya. Tapi jangan go outside pada saat kita
berada di suatu wabah ini ya. Kita tahu semua wabah COVID ini menghantui kita semua, so tetap berada di dalam rumah. Tapi pesannya dalam hal ini kalian disuruh berolahraga agar tidak berat badan Anda naik. Paham ya sampai di sini teman-teman? Aku ngelihat kalian bahagia secara body, mind, and spirit, tapi fisik kalian lemah karena kalian jarang berolahraga. Oke, paham ya? Message-nya adalah wish upon a star. Make a wish and expect very best. Ya, mungkin aja kalian memang tahu gimana ya? Mungkin tahun ini kalian mendambakan tubuh ideal, tidak cukup hanya berdoa, tapi kalian harus juga action ya. Yang aku lihat kalian ini terlalu banyak impian tapi nggak doing something gitu ya. So, tahun ini jangan terlalu banyak berharap hal-hal yang tidak pasti. Aku sarankan start doing, oke? Dalam hal ini olahraga ya. Wish upon a star, make a wish and expect very best, ya. Tapi dalam hal ini make a wish aja kita nggak cukup ya. Kita harus make action, oke? Paham dah sampai di sini? Kalau kalian nggak doing action untuk kesehatan kalian tidak exercise, kalian menghancurkan diri kalian, ya. Tapi kalian aku lihat bahagia tahun ini, nggak ada masalah selain berat badan yang terlalu gemuk. So, kita lanjut ke percintaan. Di sini ada Emperor. Kartu Emperor ini aku ngelihat ada banyak gejolak di dalam diri kalian ya tahun ini. Tapi aku melihat juga ada gairah ya, ada gairah untuk kalian yang pasangan baru nih. Tahun ini bergairah sekali karena baru-barunya. Terus aku juga melihat ada pertikaian ya. Selain gairah aku lihat ada pertikaian. Tahun ini banyak dilema-dilema yang akan dihadapi oleh orang yang sudah menikah untuk zodiak Scorpio. Tapi kalau untuk kalian yang baru berpasangan, baru menikah, masih bergairah aku lihat. Tapi kalau sudah di atas 1 tahun, aku ngelihat ada gejolak dan kalian sudah mulai boring. Aku sarankan untuk bulan madu kedua supaya pernikahan kalian terselamatkan ya. Aku tidak melihat ada perceraian, tapi banyak bergejolak, gairah dan amarah yang aku lihat di sini. Santai, jangan mengejar cinta. Buat kalian yang jomblo, cinta akan datang sendirinya yang aku lihat di sini ya. Emperor ini menandakan dia seorang raja yang punya power dan dia punya banyak istri di belakang yang aku lihat, selir-selirnya banyak. So, don't worry about love. Tahun ini Scorpio yang jomblo bakal dapat, nggak usah dicari, orang yang tepat datang di waktu yang tepat. So, kalian tahun ini harus berfokus kepada mencari keuangan dan kesehatan kalian yang dimana berat badan kalian terus menumpuk, terus memberat gitu, terus beratnya semakin naik gitu ya. So, message-nya apa dari percintaan? Di sini ada love heal fears. The power of your love can help bullies and angry people to be less afraid. So, di sini aku ngelihat ada semacam tadi gairah dan amarah gitu. So, ketakutan akan kehilangan suami, akan kehilangan istri, kalian sebenarnya hilangkan jauh-jauh. Kalian harus berpikir positif terhadap diri dan pasangan kalian ya. Apa yang kalian pikirkan itu yang akan kalian tarik dalam hidup kalian. Kalau kalian berpikir suami aku diambil perempuan lain, kalian akan menarik itu dalam kehidupan kalian. So, stop negative thinking terhadap pasangan kita yang aku lihat di sini. Hilangkan ketakutan akan pasangan kita untuk cheating. Aku lihat kalian tahun ini aman, perselingkuhan kecil 0,5 lah ya rate-nya. Tapi kita harus waspada juga. Percintaan akan menyembuhkan ketakutan. So, dibutuhkan trust antara satu pasangan dan pasangan yang lain supaya kalian itu heal secara batin ya. Aku lihat ada banyak ketakutan tahun ini, takut pacarnya diambil atau takut suaminya diambil. Nggak apa-apa, aku lihat it's fine. Kalian akan menjalani semua cobaan percintaan ini dengan baik. Tahun ini aku bisa rangkum peruntungan Scorpio baik. Di bulan April nanti baru menanjak. Keuangan so-so, nggak miskin-miskin banget, nggak kaya-kaya banget, masih punya duit pegangan, masih punya duit simpanan ya. Terus di sini kesehatannya kalian terlalu banyak
gain weight, sudah saatnya exercise, tapi kalian bahagia ya, terlalu bahagia menurut saya. Jadi kalian terlalu banyak menimbun deposit lemak, nggak baik. Di percintaan hati-hati, ada gairah, tapi ada juga amarah ya. Buat kalian yang pasangan baru, aku melihat gairah-gairah ini masih harus terus dipupuk. Kalian masih membangun chemistry antara satu sama lain, dan kalian yang sudah 1 tahun berumah tangga, ini bakal banyak cobaan pernikahan ya yang aku lihat. Tapi nggak akan ada perceraian aku lihat, dan juga hal-hal negatif yang kalian pikirkan tentang perselingkuhan aku lihat juga nggak ada ya. Semoga benar apa yang aku lihat di sini. So message-nya adalah just be yourself, listen to your true feelings, wish upon a star, love heal fears. Dari semua ini aku bisa sampaikan, kalian ini orang-orang Scorpio tahun ini punya masalah di krisis kepercayaan diri tahun ini ya. Message-message yang keluar adalah just be yourself, listen to your feeling, wish upon a star, love heal fears. Berarti ada kayak kerapuhan dalam jati diri Anda yang kalian nggak percaya diri gitu ya. Message-nya di sini banyak yang berfokus pada pengendalian diri, percaya diri, dan kita harus punya harapan untuk membangun masa depan. So tetap percaya diri, tetap jadi diri sendiri. Aku sarankan jangan mudah putus asa. Memang tahun ini 2020 di awal tahun kalian gak baik, tapi nanti lihat kita di pertengahan tahun kalian akan meroket lagi karir dan keuangannya ya. Waspada di kesehatan sama percintaan. Oke, tahun ini it's fine. Di sini ground energy dari decknya ada Ten Swords. Hati-hati, jangan sampai salah langkah. Banyak orang yang ingin menghancurkan kalian dari segi keluarga dan dari segi teman, dari segi pekerjaan juga banyak. Hati-hati tahun ini, jangan sampai salah langkah. Semua jerih payah kalian bisa hancur dalam sehari kalau kalian salah langkah di sini. Ya, berhati-hati buat kalian Scorpio. Ya, tetap pada track yang benar, jangan sampai mengecewakan orang-orang tersayang kalian di sini. Ini pesannya ya. Ten Swords, bisa jadi ada musuh dalam selimut yang aku baca juga. Pokoknya kartunya adalah hati-hati ya, yang related into pertemanan dan keluarga yang aku lihat di sini, menjatuhkan kalian. Message-nya ada forgive, maafkan orang-orang yang telah bersalah terhadap kalian. Maafkan diri kalian dulu, setelah itu maafkan orang-orang yang telah bersalah terhadap kalian. Berdamai dengan diri kalian lebih baik daripada kalian terus melawan ya. Embrace your life, be happy, be thankful ya. Apa yang kalian ingin tarik dalam hidup kalian, kalian akan mendapatkan semua itu. Tapi kuncinya adalah forgive. Kalau kalian belum memaafkan diri kalian, kalian akan terus berada di luka yang sama dan di sakit yang sama gitu. Oke, cukup saya rasa sampai di sini sudah lebih dari 20 menit. Saya rasa cukup. Jika kurang jelas kalian silahkan konsultasi secara personal. Pembacaan ini sifatnya general reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok dan bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam mencerna sebuah informasi. Saya ucapkan terima kasih, sehat selalu, namaste, salam kedamaian.